Hai semua, kenalin, namaku Nida Nuria. Kali ini, aku ingin berbagi ceritaku dengan kalian. Cerita pada bagian halaman bab memaafkan seseorang. Memaafkan. Perlukah kita memaafkan orang yang sudah tega menyakiti kita? Ya, itu hak kamu untuk memaafkannya atau tak akan memaafkannya. Atau bisa jadi kamu memerlukan waktu untuk memaafkannya karena pilumu tak secepat itu untuk pulih. I gave you more than I gave myself. So loyal to you that I betrayed myself. So instead of being afraid to lose you, I sat back and watch you lose me. Ya, alih-alih aku takut kehilanganmu, lebih baik aku duduk dan melihatmu kehilangan diriku. Atau bisa jadi dirinya tak tahu arti kehilangan. Pergi begitu saja tanpa ada penyesalan. Kau tahu, ini bisa menghancurkanku dari dalam. Kadang ada kalanya lebih baik tidak mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi yang membuat lukamu semakin menganga pilu. Namun, menumpahkan segala laramu, menanyakan pertanyaan yang selama ini ada di benakmu, pertanyaan yang selama ini meramaikan isi kepalamu, hingga kau tak bisa terlelap di malam hari. Mungkin ini jalan untuk menuntaskan akar kerancuan yang sedang terjadi dan menyelesaikan hubungan secara tegas tanpa ada yang tertinggal. Meskipun kamu pun tahu, akhirnya engkau menjemput lukamu sendiri, menghadapi segala abai akan dirinya. Setidaknya semua telah usai. Takkan ada mengapa-kenapa berkepanjangan yang selalu membayangi setiap langkahmu. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa perasaanmu terhadapnya saja. Sikapilah dengan bijak. Kamu yang paham kondisimu. Semoga apapun pilihanmu itu tak akan membuatmu terbebani di masa depan. Apalagi penyesalan suatu saat. Akhirnya, segala resah telah tertumpahkan, membuat ranting-ranting yang berpijak terus patah. Kamu pun mengubah arah laju layarmu. Takkan ada lagi abu-abu. Pilumu masih terasa, namun cukup melegakan. Sekarang, aku pun tersadar bahwa semakin dirinya memahami perasaan sayang yang tak bertepi ini, maka akan semakin tipis pula sikapnya untuk menghargaiku. Seperti lilin kepada nyala api yang rela mengorbankan dirinya untuk memberikan seberkas cahaya. Namun, semakin lama akan semakin tergerus habis. Aku hanya perlu berbuat sebaik mungkin selama yang aku bisa. Toh, pada akhirnya, aku pun tak akan menyesal telah memperlakukan yang terbaik untuknya. Walaupun akhirnya akan ditinggalkan juga. Habiskan saja perasaan yang ada pada hati ini untuknya, hingga tak bersisa setitik pun. Mendendam. Sempat merasakan sakit hingga ingin mendendam. Namun, jika dipikir lagi nih ya, kok kita hanya mengikuti ego dan amarah kita aja ya? Padahal jika mendendam, realitanya
yang bakalan paling merugi tuh diri kita sendiri. Kasihan hati kita kalau kita selalu menuruti apa maunya ego ini. Untuk apa sih mengotori hatimu yang sejak awal bersih? Lalu hanya karena perlakuan buruk yang orang lakukan kepada diri kita, perlakuan orang yang gak benar-benar peduli padamu dan bertindak gak mikirin perasaan kita, hati ini menjadi keruh. Mengapa itu semua jadi mengubah kepribadian kita menjadi lebih buruk? Menanamkan rasa kebencian dalam hati yang lambat laun membuatmu sesak sendiri. Jadi, sudah ya, mari kita cukupkan saja. Biarkan Tuhan memberikan karmanya. Tuhan yang paling tahu apa yang pantas untuk membalas perbuatannya dengan tepat. Menghargai hubungan yang pernah terjalin. Menghargai apa yang sudah kamu lakukan, hati yang kamu berikan buatku meski ada kecewa yang mendalam, itu suatu bentuk kedewasaan. Rasanya tuh sayang apabila harus kembali menjadi orang asing. Padahal kita pernah saling berjuang bersama dan pernah jadi alasan terbesarku untuk berbahagia. Apa artinya kemarin kalau tiba-tiba dianggap seperti tidak ada apa-apa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa? Aku tak akan membalas apa yang sudah kamu lakukan terhadapku. Tapi bukan berarti aku sudah memaafkanmu. Aku butuh waktu. Aku tak akan membalas apa yang sudah kamu lakukan terhadapku karena rasa sayangku lebih besar dari yang kamu tahu. Lebih besar dari perasaan sakit hati yang sangat dalam. Aku mau memperlakukan kamu sebaik mungkin hingga akhir. Kamu gak perlu melakukan hal yang sama seperti apa yang aku lakukan ke kamu. Karena perasaan kita juga belum tentu sama lagi. Ya, dan supaya kamu tahu bahwa di hidup ini memang ada rasa sayang yang benar tulus selain dari hubungan saudara. Pada akhirnya, kita akan kembali ke diri kita masing-masing. Tutup buku ini, mencoba mengikhlaskannya, habiskan sisa isak tangis, agar tak membuatmu sesak di kemudian hari. Takkan ada lagi beban yang menghambatmu untuk menyambut masa depan. Mungkin ini cara Tuhan untuk mengajarkanku merelakan kebahagiaan yang milik Tuhan berikan. Sekarang sudah saatnya aku untuk mengembalikan kepunyaannya. Aku kira ini untuk selamanya. Ternyata hanya untuk sementara. Hatiku sakit sebenarnya. Tapi ya, aku kuat-kuatin aja. Meskipun sudah ku coba melihat, menggeser dari berbagai sudut pandang untuk memaklumi dirinya, tapi tetap saja yang dilakukannya itu salah. Setidaknya dengan memakluminya dan setidaknya dengan mengubah cara kita memandang sesuatu lebih positif dapat memberi sedikit kelegaan pada hati. Membuat perasaan hati ini menjadi lebih baik dan memberi kelapangan hati meski hanya sedikit. Yang bisa dilakukan sekarang ya berdoa aja, minta sama Tuhan, minta diperbanyak rasa sabarnya untuk menguatkan diri ini menghadapi kenyataan yang pahit. Rasanya baru kemarin ya kamu bilang kamu sangat takut kehilanganku, dan nyatanya kamu sendiri yang membuat momen kehilangan ini terjadi.
Ya, mungkin rasa sakit yang dalam gak bisa kita hapus. Tapi semoga kita bisa menghapus kebencian pada orang yang kita sayang. Untuk kamu yang mau berbagi cerita, sharing pengalamanmu denganku, bisa komentar di bawah atau DM saya melalui Instagram @nidanuria dan bisa juga melalui email hellonuria@gmail.com. Aku Nida, sampai jumpa. Aku tunggu kamu di ceritaku selanjutnya ya.